kosong 4 tahun kosong. Iya, Belum empat dikasih. empat tahun. Oke. Iya, belum. Sekarang kamu nggak bisa berhenti gara-gara apa? Banyak sih sebenarnya faktor lingkungan juga, Oke, terus faktor di dunia kerja juga, sama terus hampir rata-rata itu kawan semua bermain, termasuk kawan ada juga yang admin di sana. oke, terus Ya kalau masih ramah itu kayaknya sih udah muak lah ya, kalau kita bilang ya. hmm, Muak, terus berontak, ujungnya kita sama kawan yang berantem. gimana gimana? Mohon maaf suaranya kecil soalnya. Kalau untuk ceramah Hmm, dari siapa, semualah dari keluarga, kawan itu udah capek gitu. betul. Tapi ujung-ujungnya Karena begini, kita juga yang berantem sama dia gitu. betul sama keluarga. Oke, terus gimana lagi? Itu aja sih dulu. Gini, kalau masalah lingkungan, umur kamu bukan umur yang kecil lagi, sudah dewasa lah. Terima kasih jalan baru. Sudah 32 tahun. Kenapa kamu masih kembali? Ini saya langsung aja ya to the point. Iya, Pak. Karena kamu masih berharap siapa tahu barangkali bisa mengembalikan kekalahan kamu. Itulah seorang penjudi. Dan di saat ekonomi lu udah bangkit lagi, akan kecebur lagi seperti yang dulu. Betul? Betul. Waktu itu habis, ekonomi bangkit, dan lu kembali lagi bermain. Itulah seorang Iya, penjudi. Gobloknya seorang penjudi, tololnya seorang penjudi. iya betul, Pak. Mau sampai kapan pertanyaan gue? Mau sampai kapan? Kalau hidup, Eh, sekedar hidup, kambing pun hidup. iya betul. Cuman Ya, kayak kambing pun hidup. harus gimana ya? Harus gimana gitu. Kalau untuk ceramah atau masukan kayaknya tuh kita tuh udah cukup lah kayaknya. Tuh. Oh, ini loh. Seorang penjudi tidak butuh ceramah. Penjudi itu hanya bisa diberhentikan oleh dua keadaan. Kesadaran dan keadaan. Lu mau diberhentiin kesadaran apa dengan keadaan? Apakah istri lu harus meninggali lu dulu? Itu yang jadi pikiran juga. Itulah salah Hmm? satu faktor juga sebenarnya mau berhenti karena istri. Hmm? Kalau lu nggak bisa Cuma berhenti buat diri lu, setidaknya lu bisa berhenti untuk istri lu. Cuma apa? gimana ya? Apa? Gimana? Kayak kata orang-orang kalau kepikiran gitu, pikiran mau main, bukan lain. Hmm? Gimana gimana? Sorry. Kalau kepikiran main, cari kesibukan lain. Betul, alihkan. Setuju gue itu. Karena Sempat sih, hasrat. Hmm? sempat sih ya kayak gitu. Cuman di pikiran ini kayak ayo 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 gitu. Iya, yang tadi gue bilang. Karena lu masih mengharapkan siapa tahu barangkali. Karena kenapa? Lu pernah menang, dikasih kemenangan terbesar atau max win di permainan tersebut. Itulah awal kehancuran kita semua. Sadar nggak? Untuk semua para Iya. pemain. Mindset kita, otak kita berpikir, siapa tahu barangkali dengan kita deposit kembali bisa mengembalikan kekalahan. Tapi itu apa jadinya? Jadi tai. Saya alhamdulillah udah nggak judi lagi, sembuh yuk, sembuh. Kita sama-sama untuk sembuh. Ingat Bagda, gini loh. Ketika malam ini lu memutuskan untuk berhenti,
nggak sampai di sini doang loh. Kita akan dipaksa hidup untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan. Sanksi sosial yang pertama. Yang kedua, masalah hutang. Karena mohon maaf ya, ini versi gua. Kebanyakan seorang penjudi berhenti pasti meninggalkan hutang. Iya, itu yang berat. Ya, untuk masalah nominal relatif karena kemampuan orang berbeda-beda. Yang penting hutang gitu. Gua simpel nanya sama lu. Mau sampai kapan? Umur kita udah gak muda lagi. Umur lu udah gak muda lagi. Udah 32 kan? Iya, Apakah lu tidak mau memiliki keluarga yang utuh, memiliki punya anak? Mungkin mohon maaf sekali ini gua kalau gua salah. Mungkin mohon maaf ya, tapi iya, iya. apa belum diberikan? Mungkin bini lu banyak pikiran, mikirin lu, suaminya seperti gini banyak hutang. Itu akan berpengaruh ke janin apapun yang terjadi. Lu boleh tanya ke dokter manapun, ke dokter kandungan juga. Iya, aku udah Tolonglah. capek masa. Gua nggak kenal sama lu, gua nggak peduli sama lu. Tapi kita ngobrol di sini, setidaknya kalau lu nggak bisa berhenti buat diri lu, berhentilah untuk istri lu. Gue sih terus terang nggak peduli gue sama lu, kenal pun kagak, kenal pun kagak. Iya, Cuman setidaknya selamatkan apa yang bisa lu selamatkan gitu loh. Yang tadi gue bilang kalau sekedar hidup, kambing pun hidup. Sorry to say. Masa lo bersamain kayak kambing? Enggak kan? iya bentar, Bang. Sudah keberapa kali Bagda lu ngomong mau berhenti, tapi ketika ekonomi lu sudah mulai bangkit, lu kembali lagi. Pasti gue yakin berulang-ulang kali. Ratusan kali ya. Ya, oke, gue minta sama lu jawab pertanyaan gue. Sadari kalau judi itu sudah membuat lu Hancur. apalagi kehilangan teman, kehilangan kepercayaan. Betul? Iya, iya betul. Yang kedua, lu terima keadaan saat ini. Kalau lu muslim, bayarin temen, traktir, banyak duit. Ya udah, akuin. Memang sekarang lu lagi miskin. Akuin, terima keadaan saat ini. Karena seorang penjudi itu gengsinya tinggi. Benda, angkuh, Iya, sombong. Apalagi kalau dipanas-panasin sama teman kita. Wah, gua baru ini, baru JP. Coba lu hitung kekalahannya. Halo. Ya halo, sebentar ya Kila ya, bentar ya, nanti dari ini baru ke Kila, bentar ya Kila. Gitu loh. Sombong, seorang penjudi itu semua rata-rata sombong, angkuh. Gue harus bicara diakui itu. harus diakui karena gue pernah begitu. Gue ngomong sesuai dengan fakta, bukan katanya, bukan kata Google, tapi yang gue omongin, sorry, yang pernah gue lakukan. Berulang-ulang kali kita janji sama orang tua, sama istri, tetapi tololnya kita, gobloknya kita, di saat ekonomi kita sudah mulai membaik, kita kembali lagi coba-coba. Mau sampai kapan? Berhentilah. Lu berhenti juga buat lu kok baiknya. Gua nggak rugi, gua nggak ada untungnya. Gua di sini cuma mau berbagi ketololan gua, kegoblokan gua di masa lalu. Semoga ya teman-teman gua yang naik di sini nggak goblok gitu loh, nggak tolol seperti gua. Dan mohon maaf kalau kata-kata gua tidak bisa tetap terapi karena gua bukan seorang edukasi, gua bukan seorang edukator, tapi gua menceritakan atas pengalaman hidup gua. Mau apa lagi yang lu pertaruhkan, Bang Dan? Ya, yang kedua tadi terima keadaan saat ini. Yang ketiga, relakan kekalahan lu. Karena kenapa? Kalau mengikhlaskan demi Allah, demi Rasulullah, gua katakan sampai detik ini seorang Koko Bebe tidak pernah mengikhlaskan kekalahan judi gua. Demi Allah. Tapi gue belajar merelakan kekalahan gue. Karena yang namanya ikhlas itu tidak akan pernah kita bangkit, tidak akan pernah kita omongin lagi. Yang ketiga, yang keempat,
Kembalikan fungsi Tuhan dalam kehidupan ini maupun agamanya apa itu. Karena ketika kita mengenal judi, gua pastikan kita jauh sama Tuhan. Ketika dekat pun kita malah memohon yang tidak sama Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, jika hamba diberikan kemenangan, hamba akan berhenti. Bullshit. Masalah hutang, semua juga punya hutang. Gua pun ya dulu juga seperti itu. Pernah tolol kembali lagi. Memang dibuat tolol gitu sama suami. Memang dibuat tolol, kita harus akui. Harus diakui. Ketika kalau seorang penjudi nggak mau dibilang tolol, lu pergi dari room gua. Simpel aja kan kalau gua ngomong. Pertanyaan gua mau sampai kapan bergerak lu? Mau sampai kapan pertanyaan gua? Nanti jangan sampai mengeluh. Ya Allah, kenapa teman gua udah sukses? Kenapa begini? Mereka tidak judi. Kita judi. Masa-masa recovery itu sangat sulit loh. Jangan dianggap enteng. Betul. Sanksi sosial, bayar utang. Gua 6 tahun berhenti. Tapi masih ada utang gua. Jadi ketika kalian, oke kok gue mau berhenti, perjuangan kalian masih panjang. Kita akan dipaksa hidup untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Lu boleh buktiin nanti omongan gue. Kalau gue salah. Bang Rema, akunya private Bang Rema. Semua penjudi begitu. Kembali lagi ke cebur karena kenapa? Ada tagihan hutang. Kebanyakan hutang. Ya, pertama hutang. Kedua, siapa tahu barangkali dengan gua deposit kembali bisa mengembalikan 1/4 atau setengah gua. Tai, semua jadi tai. Gua bilang. Oke, andai kata lu depo terus menang, max win. Kalau gua jadi bandar, gua nggak mau transfer, lu mau ngomong apa lu? Mau laporan ke siapa? Mau laporan ke kantor polisi? Gua abis JP, gua abis ini, gua nggak ditransfer. Ini loh Bagda semuanya dengerin omongan gua. Kita pun yang kenal ke orang itu mentransferkan uang, belum tentu uang itu bisa balik ke kita. Paham gak omongan gue? Paham. Contoh, gue masih ngasih ke Daeng nih. Daeng 1 juta dia pinjam. Belum tentu dia juga balik ke gue. Itu ke yang orang kita kenal loh. Apalagi kepada bandar, anjing-anjing bandar. Memang kita tahu siapa dia. Dan terutama gue bilang nih, terutama untuk para pemain-pemain, nomor hati-hati, karena itu banyak yang tidak dibayar. Kenapa tidak dibayarnya? Sekarang begini, lu jadi bedanya misalnya Bagdad, gue daftar pertama kali 100.000, tiba-tiba gue JP 4A-nya 100.000. Kira-kira lu mau transfer gue nggak? Betul. Kira-kira mau transfer gue nggak? Orang tolol mana yang sengaja menciptakan perusahaan untuk bagi duit? Tidak ada satu jenis permainan yang diciptakan sama anjing-anjing bandar untuk bisa dikalahkan. Gimana Bagda, ada mau tanyain lagi nggak? Pokoknya buat yang ngedengerin, intinya sama lah pertanyaan kalian tuh setiap hari seperti itu. Gimana caranya berhenti? Ada enggak? Nggak usah depo. Ini ya satu. Nggak usah depo gitu loh. Enggak, ini maksudnya kalau ini kan faktor terbesar ini kan lingkungan. Gimana? Faktor terbesar ini kan lingkungan. Kalau lingkungan itu, gua terus terang gampang terpengaruh. Gampang terpengaruh oleh lingkungan. Tetapi gua hindari itu karena gua tahu ketika gua tidak menghindari, gua pasti terjerumus lagi. Lingkungan buat gua pribadi sangat-sangat berpengaruh. Pengaruh kali. Tetangga bandar judi kayak semua. Kalau memang bandar judi, alamatnya di mana, kenapa nggak lu laporkan kepada pihak yang berwajib? Astagfirullahaladzim, Yuda. Umur lu masih muda, Yuda. Kalau masalah lingkungan, Bagda, sorry to say,
Sampai lu nongkrong di pangkalan ojek pun semua bermain. Iya betul. Hah? Iya betul. Dan no, semua itu jangan dijadikan alasan lah. Kita sudah dewasa. Bukan anak kecil lagi yang oh ini enak, ini enak. Berhentilah menyalahkan orang lain. Sudah multi itu. Oh siap Bang Rema, siap Bang Rema. Mohon maaf Bang Rema, mohon izin. Siap salah Bang Rema. Digantiin tuh Bang Gilang mau ngomong. Boleh siap. Lu sambil nyemak juga ya, izin ya, nggak apa-apa ya. Gilang, Ya, sebentar cuman sebelum ke lu, gua ke Masya dulu ya. Tadi naik dulu. Sebentar nggak apa-apa ya. Gua sapa dulu. Masya, Masas, Masa Alutika apa ini namanya? Masa sulit akan Halo. terlewatiku. Oh, masa sulit akan terlewati. Oke, gua manggilnya siapa? Panjang terlalu panjang nama lu kan soalnya nih. Masa aja sulit kah apa Panggil, gimana? panggil Juan aja, Bu. Oke, Juan. Umur berapa Juan umur lu? Saya 38 tahun. Seumuran gua dong. Berarti lu kelahiran 1987 lu berarti lu. Iya, benar. Bulan berapa? Bulan 4. Bulan 4. Oke, tuaan lu dah. Apa Juan? Apa yang mau tanyain sama lu di sini? Mau sharing sedikit aja, Bu. Boleh silakan dong. Silakan Juan. Nah, gua ini kenal Judol dari tahun 2000.